Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah dia yang tidak bisa melupakanmu. Kamu selalu ada di hatinya dan kenapa dia nggak bisa lupa? Oke, itu aja. Siapa yang dari kemarin nungguin video aku? Aku kemarin nggak bikin video ya, 2 hari kayaknya nggak upload ya. Agak ini aja sih, kayak agak lemes-lemes, kurang fit gitu loh. Kurang fit ya, bukan kurang vitamin atau kurang kasih sayang. Itu mah kamu yang kurang kasih sayang ya. Ya udah, sebelum aku dibully netizen, ya udah. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video nih. Kalau misalnya aku belum respon eh di chat, kalau kalian mau booking itu nanti kalian komen aja di video manapun. Nanti aku bakalan kasih kontak admin aku untuk yang fast responnya. Oke, itu aja. Kita langsung mulai. Kita akan cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang tidak bisa melupakanmu. Ini pasti senang banget nih yang masih kepikiran mantan-mantan gitu kan, masa lalu. Ya udah, dinikmati aja ya, apapun kontennya, apapun tema videonya. Oke, kita cek dulu energi kamu ke dia seperti apa. Tidak bisa melupakanmu. Kamu energinya ke dia, perasaan kamu tuh ya, nggak tahu deh, aku nggak tahu kamu tuh punya feeling atau nggak ke dia. Tapi seandainya kamu punya feeling ke dia, di sini nih energinya stabil aja gitu loh. Kayak ya kamu mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun tuh perasaan kamu masih tetap ada ke dia. Dan kamu tuh masih suka kayak memperhatikan dia. Ibaratnya tuh memperhatikan tuh lebih gimana ya? Bukannya kepo yang susah nih jelasinnya. Bukannya kepo yang pengen tahu tentang dia, tapi lebih ke kepo meneliti gitu. Oh dia tuh kayak gini, oh dia tuh kayak gini gitu. Kepo meneliti secara detail dia tuh seperti apa. Jadi bukan kepo yang oh hari ini dia bikin posting apa nih. Nah itu kan lebih ke kepo. Kalau ini nggak, lebih meneliti kamu tuh ya. Aku ngerasa kamu ada jarak sama dia, entah jarak lokasi atau memang energinya jauh sama dia. Tapi feeling aku kamu juga ada perasaan ke dia, walaupun aku ngerasa perasaan kamu ke dia mungkin nggak begitu besar atau belum begitu besar. Tapi di sini ada sesuatu yang gantung, kayak belum sampai selesai, belum sampai beres, atau misalnya PDKT tapi belum sampai selesai nih jadian atau enggak gitu ya. Atau ya udah in relationship tapi nggak tahu nih kejelasannya, atau tiba-tiba kandas aja mungkin di tengah jalan. Kamu ngerasa hubungan ini tuh kayak membingungkan ya. Membingungkan tuh kayak penuh misteri. Mungkin kamu nggak bisa ngebaca dia, perasaan dia gimana, atau dia intensinya apa ke kamu. Itu sangat misterius ya. Cuma kamu mengandalkan intuisi aja. Oh kayaknya dia suka sama kamu, oh kayaknya dia mau dekat, oh kayaknya dia gini-gini. Nah kamu cuma bermain-main dengan pikiran kamu sendiri ya. Kamu punya kenangan sama orang ini. Bisa juga kamu tuh lagi di proses healing dari dia. Mungkin kalau kalian udah pernah punya hubungan, nah kamu healing nih sebenarnya dari dia. Saat ini kamu lagi di fase healing dari dia, tapi kamu tuh punya kenangan sama dia. Mungkin komunikasinya udah nggak begitu baik sama orang ini, dan kamu sering bertanya-tanya tentang hubungan ini, tentang dia, yang tadi aku bilang nih hubungannya mau dibawa kemana, atau dia serius atau enggak, dan many questions ya, banyak pertanyaan lagi tentang dia. Tapi ada juga di sini yang hubungannya baru. Aku ngerasanya ada yang baru kenal, baru dekat, tapi dia kayak terbayang-bayang kamu terus, susah lupa kayaknya ya. Dan kamu jujur sih sama orang ini, entah kamu jujur atau ada sesuatu yang kamu ungkapkan, atau kamu ya jujur aja. Contoh, misalnya kamu punya perasaan ke dia, kamu tunjukin tuh ke dia, oh kamu kayak gini-gini, oh kamu tuh
ya aku nih ada feeling aku tuh mau dekat gitu, kamu kayak nggak ada gengsi gitu loh ke orang ini, ya. Kalau seandainya energinya jauh, kamu tuh kayak pengen komunikasi sebenarnya. Tapi ada juga energi kalian tuh yang terbayang-bayang juga tentang dia. Ada juga kepikiran juga. Kalau dia maskulin, kamu kepikiran dia banget. Dan kamu ada keraguan tentang hubungan ini. Karena kamu aja tuh nggak bisa ngebaca dia maunya apa, dia gimana ke kamu. Agak sulit kamu membaca dia, maksud dan tujuannya apa ke kamu. Dia kan sulit melupakanmu nih. Entah gimana, kamu malah ada rasa kehilangan. Contoh, ini hubungannya hubungan masa lalu, kan udah kandas. Tapi kamu merasa kehilangan dia gitu loh. Ya. Ya udah, kita langsung move ya. Energi dia ke kamu seperti apa? Energinya dia juga ngerasa sih menjauh sama kamu nih. Sama sih berarti apa yang kalian rasakan. Energinya memang entah LDR, entah jaraknya jauh, atau memang yang nggak sedekat itu aja kamu sama dia. Berarti dia mungkin nggak ada di sekitaran kamu gitu. Entah udah putus masa lalu, itu kan jauh kan energinya berarti. Dan dia ngerasa ada kecocokan sama kamu juga, dan dia merasa terpenuhi. Kehadiran kamu tuh kayak melengkapi, memenuhi part-part yang kosong dalam hidupnya dia, part-part yang kosong di dalam dirinya dia. Tapi dia cukup bersabar sama hubungan ini. Kamu tuh memberikan inspirasi buat dia. Dia tuh ngerasa ada rasa insecure atau kelemahan-kelemahan dia, yang dimana tuh dia ngerasa kamu tuh lebih daripada dia. Komunikasi kalian tuh nggak banyak, aku liatnya. Dia tuh punya ini ya, punya hasrat ke kamu tuh. Tuh kan. Tadi aku baru di sini. Tuh tiba-tiba ada passion kan. Aku baca. Ya, ada hasrat. Sebenarnya dia optimis untuk hubungan ini, optimis terus, tapi dia masih pengen gitu ya, kayak masih pengen bebas atau nggak pengen diatur, atau masih mungkin mencari-cari, atau masih explore sana sini, bisa juga ya. Explore ini apa, lawan jenis gitu, dia masih mencari-cari, bisa juga. Bisa jadi orang ini nih kayak kasih self defense ke kamu, kayak dia ngeblok dirinya sendiri gitu loh, jadi kayak sulit buat kamu ya, jadi sulit buat kamu dekat ke dia, sulit buat kamu tuh masuk ke dunianya dia, karena tanpa dia sadar itu dia kasih self defense ke kamu. Ya gimana kamu masuk ke hidupnya dia kalau dia tuh agak memberi batasan ke kamu ya, tapi mungkin dia nggak sadar kalau dia kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke temanya dia yang sulit, dia yang tidak melupakanmu ya. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu ya. Lupa aku, serius. Saking banyaknya tema, jadi aku lupa. Dia yang tidak bisa melupakanmu. Dia tuh suka diam-diam kepoin kamu, suka diam-diam stalking kamu. Jadi kayak berkamuflase gitu, entah dia pakai second account atau fake account. Dia kepoin kamu, atau mungkin dia kepoin kamu dari teman-teman kamu, dari akun bestinya kamu, bisa juga. Dia ini kayak tipe-tipe yang lebih aktif di malam hari, kaum nocturnal, atau dia suka kepoin kamu di malam hari mungkin. Ada yang dikenalin sama teman kalian juga nih. Kalian tuh gampang banget marah, konflik, ada aja gitu hal-hal kecil atau hal-hal sepele yang bikin kalian tuh kayak saling marah, sebel satu sama lain. Bisa jadi dia orangnya lebih dewasa dari kamu, dan kalian tuh kayak saling terikat, walaupun jauh kayak saling terikat, walaupun misalnya hubungannya kandas ya, tapi kayak ada ikatan gitu loh yang sulit buat dijelaskan. Kenapa merasa ada ikatan? Karena sebenarnya kadang dia juga masih suka kepikiran kamu. Jadi energinya ya dia narik kamu juga sih kadang. Nah, kalau misalnya ya entah hubungan masa lalu, entah hubungan sekarang,
Nah, ada ini apa? Ada hubungan-hubungan yang sudah berantakan. Tapi salah satunya masih ingin memperbaiki. Aku lihat walaupun ingin memperbaiki sebenarnya tuh ada rasa kesel, ada rasa marah, tapi ya udahlah gitu, coba aja diperbaiki. Ada keinginan seseorang yang ingin memperbaiki hubungannya di sini sebenarnya. Dia ini suka cari tahu tentang kamu. Cari tahu tuh cari apa ya? Lebih ke cari pencerahan sih. Misalnya dia bingung nih kamu kenapa, dia tanya nih ke teman-temannya, si Raisa tuh diamin gue nih gitu ya. Kenapa ya dia diamin gue gitu, marah atau apa. Nah dia tuh suka mencari tahu, itu kan cari-cari pencerahan. Sama kayak kamu, kalau kamu kan cari pencerahannya di tarot ya, di video gitu kan, di YouTube aku. Benar, walaupun misalnya kamu sama dia ada konflik, ada marah, kalian tuh sama-sama pengen dekat, sama-sama pengen ketemu. Tapi kalau dekat ada aja gitu yang bikin kesel. Ini sifatnya berlawanan banget nih. Kalau misalnya kamu tipenya sensitif, dia yang santai. Kalau kamu tipenya santai, dia yang sensitif. Nah, ada perbedaan sifat dan karakter di situ ya. Dia yang tidak bisa melupakanmu. Sebenarnya hubungan kalian tuh hambatannya cukup besar aku lihat. Itu kan hambatan, tapi dia nggak melihat nih di antara kamu sama dia itu ada salah apa dalam hubungan ini. Itulah kenapa dia masih suka kepoin kamu. Karena sebenarnya kamu sama dia nggak benar-benar ada masalah di sini, lebih ke hambatan eksternal kalian aja. Misalnya hambatan eksternal tuh seperti salah satu keluarga nggak setuju. Hambatan eksternal tuh misalnya ya perbedaan keyakinan, bisa juga itu kan di luar kendali kalian gitu ya. Misalnya ya salah satu dia punya pasangan, itu yang eksternal ya. Tapi entah gimana ketika dia lagi ngerasa sedih, feeling bad atau galau, ketika dia cari tahu tentang kamu, itu dia ngerasa happy loh. Energinya kayak gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh ada energi healing tanpa kamu sadari. Misalnya dia hari ini tuh lagi nggak enak nih ya moodnya, terus dia cari tahu tentang kamu nih, kabar kamu di sosial media atau apa, kamu update apa, atau sesimpel dia lihat foto kamu di sosial media, itu dia bisa happy, dia bisa seneng gitu ya. Orangnya menyenangkan memang, dia tuh kayak nggak ingin melepaskan kamu sih, karena dia ngerasanya tuh kayak equal, kalian tuh punya apa ya, kayak sefrekuensi, kayak beberapa hal kalian tuh sama, selevel. Dan mungkin orang ini ada keinginan untuk berlanjut ke hubungan yang serius, entah dulu atau sekarang ya. Seriusnya tuh nggak yang langsung serius menikah, enggak. Misalnya kalau kalian masih PDKT ya, dia ada keinginan serius untuk punya hubungan official sama kamu. Tapi ya mungkin juga ada yang sampai keinginan buat menikah juga. Nah, orang ini tuh demen banget kayak bersosialisasi, hangout, ketemu banyak orang. Mungkin ya dia friendly enough ke siapapun, terutama ke feminin nih. Kalau dia maskulin ya dia seneng dekat-dekat sama feminin ya. Nggak tahu itu maksudnya apa, tapi dia friendly ya. Dan di sini dia tuh tipe yang pemikir banget, sering overthinking, pemikir gitu. Tapi ada beberapa dari mereka yang perasaannya tuh makin lama makin besar ke kamu ini. Dia tuh sebenarnya ya lebih fokus ke karir, material things, money oriented lah orangnya. Tapi entah gimana kamu tuh bisa mengalihkan pikirannya. Even kalian berjauhan, dia tuh masih tetap memperhatikan kamu. Nah, dia ini orangnya suka tebar pesona katanya. So cantik ya, atau so ganteng ya. Pokoknya dia orangnya suka tebar pesona. Dan ada yang tebar pesona supaya kayak dia tuh mancing, supaya kamu kontak dia, supaya kamu tuh ngechat dia, supaya kalian ada komunikasi. Ada yang kayak gitu. Mungkin dia terlalu gengsi ya buat hubungin kamu duluan. Bisa jadi kamu sama dia bertemu di suatu komunitas, pertemuan, atau di tempat umum gitu ya. Misalnya ada event apa, ada juga yang kayak gitu.
dia yang tidak bisa melupakanmu. Dia tuh ngerasa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ungkapkan ke kamu, itu tuh kayak dari hati ya. Dan dia sangat menikmati hubungan kalian, happy aja, bahagia aja. Dan ada beberapa hal yang dia ngerasa terpuaskan dari hubungan ini. Misalnya ada part di dalam diri dia tuh yang kayak dia ngerasa kesepian atau dia ngerasa kosong gitu ya. Nah, kamu hadir dalam hidupnya dia tuh mengisi bagian-bagian itu. Entah kamu kasih dia perhatian, entah kamu bantu dia healing atau apa. Akhirnya terpenuhi itu part-part di mana yang dia kesepian itu. Ya jadi dia lebih happy mungkin pas ada hadirnya kamu. Ya mungkin kamu juga kasih dia perhatian. Jadi terpenuhi. Ada suatu bagian di dalam diri dia yang terpenuhi pas kamu hadir itu. Dia tuh curious about you ya. Dia curious about you. Dia tertarik, dia cari tahu tentang kamu, dia pengen tahu kamu tuh seperti apa lebih jauh, dalam-dalamnya kamu seperti apa. Selain dia ada hasrat ya. Hasrat tuh bisa dibilang ya memang ada feeling, tapi ada hasrat misalnya mau dekat, mau ada physical attraction, sexual attraction, anything yang seperti itu. Tapi dia ini lebih besar sisi femininnya, entah dia laki-laki atau wanita, dia lebih besar sisi femininnya. Perhatian, merawat, menjaga, ya pokoknya perhatiannya seperti itu sih. Ada sisi keibuannya memang. Dan orang ini nih tipe yang bakalan cari kamu ketika dia butuh sesuatu. You are like home buat dia. Ketika dia butuh, dia ingatnya kamu gitu. Dia langsung kontak, dia langsung call, telepon, tanya apapun ke kamu. Dan memang dia ngerasa kamu tuh kayak satu paket, one call away. Dia bisa cari kamu kapan aja, bisa telepon kamu dan bertanya, bahas apapun ke kamu. Nah, yang tadi aku bilang kan kayak ada sifat-sifat yang sensitif nih orang ini. Kalau dia sensitif berarti kamu tipenya yang santai. Ada sisi sensitif dia di sini. Dia tuh sering mimpiin kamu loh, atau ya memang dia mengidam-idamkan kamu. Memimpikan kamu tuh menjadi seseorang yang spesial nanti suatu saat nanti atau apa. Dia love language-nya itu lebih ke receiving gift atau giving gift. Jadi dia suka banget hal-hal yang kasih surprise, atau dia mungkin juga suka dikasih surprise ya. Nah, orang ini yang tadi aku bilang kan, dia tuh gampang overthinking, pemikir, makanya gampang banget stresnya. Ada sesuatu yang gak sesuai keinginan itu tuh dia bisa banget langsung stres, overthinking, pikirannya stuck dan melebar kemana-mana. Makanya moodnya itu kadang suka berubah, kemudian atau apa, karena dia tuh stresnya dia itu. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak kamu diabaikan, atau kamu misalnya hubungi dia nggak respon atau slow respon, itu karena ya itu efek dia stres. Pikirannya tuh kayak full of apa ya, anything yang bikin dia stres ya. Tapi orang ini nih sangat bertanggung jawab. Kamu bisa lihat dia seseorang yang bertanggung jawab, entah dalam pekerjaan atau apapun yang dia janjikan itu dia pegang kata-katanya. Tapi orang ini nih memang kadang agak sedikit membatasi diri ya. Kalau dia lagi membatasi diri ini nih, dia sebenarnya kayak lagi bingung. Ini mau tetap lanjut hubungannya atau enggak sama kamu. Tapi sayangnya dia tuh udah ngerasa ada koneksi di antara kalian. Iya, ada koneksi. Mungkin strong connection ya. Dan dia ngerasa kamu tuh pasangan yang cocok buat dia, pasangan yang selevel sama dia, ada equal, dan apa ya, kayak kamu seorang partner yang cocok dan pas di mata dia juga. Dia itu lebih suka action daripada kata-kata. Mungkin ya dia bukan seseorang yang bisa berkata-kata manis, nggak bisa yang romantisness gitu ya. Dia udah cukup banyak achievement, pencapaian dalam hidupnya. Ya bisa dibilang dia udah cukup sukses saat ini. Ya, banyak apapun yang dia pakai, apapun yang dia punya, apapun yang dia beli, itu tuh jadi kayak rewardnya dia. Kau bisa lihat dia punya apapun itu tuh sebenarnya reward buat diri dia sendiri, yang dimana dia udah bekerja cukup keras dan udah banyak achievement juga. Kalian cukup dekat di sini aku lihat. Bisa jadi dia seseorang yang udah pernah menikah, bisa. Atau kalian pernah punya keinginan buat sampai menikah, bisa juga. Jadi kayak kandas gitu ya. Oke, kita lihat kenapa dia tidak bisa melupakan kamu.
dia tidak bisa melupakan kamu. Ada hal-hal di mana kamu tuh pernah konflik sama dia, dan mungkin dia ngerasa itu yang salahnya besar itu tuh dia. Kebanyakan sih salahnya itu karena kata-kata ya, kata-kata omongan yang dia keluarkan ke kamu, dan itu bikin kamu marah. Akhirnya apa? Dia menyesal. Kenapa waktu itu aku ngomong kayak gitu ya? Kenapa aku tuh waktu itu jahat banget ngomong ke kamu kayak gitu? Ada seseorang yang menyesal di sini. Nah, dari penyesalan itu, dari apa yang udah dia lakukan ke kamu, dia tuh kayak ingin memperbaiki, ingin image-nya baik juga ya di mata kamu. Ya ingin hubungannya sama kamu kayak nggak kandas. Ada juga yang kayak gitu, nggak pengen hubungannya kandas sama kamu. Tidak bisa melupakanmu, dia tuh kayak belum bisa merelakan kamu untuk jauh dari dia. Belum rela aja. Kayak ada sesuatu yang dia belum benar-benar bisa melepaskan kamu gitu aja. Nah, orang ini nih masih pengen berjuang buat kamu. Malah ada yang sampai kayak mempersiapkan diri untuk kapan saatnya dia komunikasi, cari kamu atau apa ya. Dia tidak bisa melupakan kamu karena ya dia merasa energi kamu tuh masih ada di sekitaran dia. Ya, nggak jauh. Ya, berarti orang ini nih sering banget nih kebayang-bayang, teringat kamu juga. Sebenarnya orang ini nih kayak pengen ngejauh atau melepaskan kamu, atau pengen lah merilis energi-energi tentang kamu. Tapi masih ada hal-hal yang bikin dia tuh kayak ketarik terus ke kamu. Pengen orang ini sebenarnya kayak merilis tentang kamu, tapi kayak susah ya. Kayak pengen bebas lah dari kamu. Tanda dia tidak bisa melupakan kamu ya tuh, kamu tahu kalau dia tuh masih kepoin kamu, stalking kamu, dia suka cari-cari tahu tentang kamu. Walaupun kamu kayak pura-pura ya udahlah, kamu tahu mungkin dia kepoin kamu, tapi kamu pura-pura nggak ini aja, nggak mau mempermasalahkan hal itu. Ya terserahlah dia mau kepoin kamu atau enggak. Nah, kalian tuh lebih kayak gitu. Orang ini nih lagi bimbang sebenarnya, mau move on atau enggak, mau close aja atau enggak relationshipnya, atau kisah-kisah atau ingatan-ingatan dia tentang kamu. Dia sadar sebenarnya hubungannya itu udah di udah di tengah jurang atau di ujung jurang, kayak udah nggak bisa terselamatkan. Tapi ya itu, dia sulit banget kayaknya buat close hubungan ini. Orang ini nih ya, ada yang lagi dalam masa merubah diri, bertransformasi dengan niat suatu saat ketika dia jadi versi terbaiknya, atau dia udah banyak berubah, dia tuh mungkin akan ketemu kamu lagi, mungkin ingin menunjukkan dirinya ke kamu dengan versi dia yang lebih baik ya. Dan dia belum menutup hatinya dari kamu, dia masih membuka hatinya buat kamu, kayak masih pengen ada kesempatan lah untuk hubungan kalian lagi, atau masih pengen ada kesempatan untuk ya kamu kasih kesempatan ke dia, second choice, atau apa sih, kok second choice sih bukan, dia juga mungkin berharap kamu kasih kesempatan kedua buat dia ya. Tidak bisa melupakan kamu ya, karena kamu tuh masih ada di hatinya ya, masih ada lah, kamu tuh masih ada di dalam hatinya. Jadi di dalam hatinya itu ada space, dan itu tuh isinya kamu, special part lah ya, itu isinya kamu doang. Dia tuh masih belum bisa tenang kayaknya, apalagi kalau dia ada salah gitu ya, atau kamu marah, atau kamu belum bisa memaafkan menurut dia. Nah itu dia belum bisa tenang ya. Oke gengs, itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Dan ini zodiaknya dia, ada zodiak Leo, Scorpio, Libra, Taurus, Aries, Sagittarius, Aquarius, dan Pisces. Inisial hurufnya ada huruf S, R, H, P, G, U, W, E, F, K, M, O, dan D. Oke, itu aja gengs, thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.